Shalom, selamat pagi untuk semuanya dari Rumah Doa Segala Bangsa. Saya menyapa saudara pagi hari ini, kiranya saudara yang sudah bergabung di dalam live khotbah pengajaran pagi hari ini tetap ada dalam keadaan baik dan sehat, dan dimanapun juga teman-teman RDSB ya pada hari ini boleh bangun juga dalam keadaan sehat juga ya. Yuk kita siapkan hati kita mau doa dulu ya. Terpujilah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Bapa, kami merendahkan akan hati kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Engkau yang kami undang berotoritas penuh ya Bapa pada pagi hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Bapa, jamah juga hati setiap saudara-saudara kami yang melihat, mendengar ya Bapa akan khotbah pengajaran pada pagi hari ini. Tuhan, dapat boleh hamba sampaikan dan dapat boleh juga dimengerti. Mampukan hamba Tuhan, urapi hamba dengan pengurapan-Mu yang baru. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami semakin kecil dan Engkau semakin dibesarkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, berbicaralah, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal datang dari-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami patahkan. Berikan kami jaringan internet yang baik ya Bapa ketika live ini berlangsung, hingga boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ya seperti saya sangat semangat saudaraku. Yang pertama, semangat karena saya bersyukur saya boleh bangun dari tidur pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan Yesus baik ya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pagi hari ini saya mau membawakan khotbah, pagi khotbah ekspositori dengan judul Mendengar sebagai Kunci Melekat. Dasar firman Tuhannya dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, saya ulangi bahwa khotbah pagi hari ini adalah khotbah pengajaran ekspositori dengan judul Mendengar sebagai Kunci Melekat. Mendengar dengan telinga kita, juga kita melekat dengan hati kita kepada Sang pemberi firman itu, yaitu Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Baik, saya berangkat dari dasar firman Tuhannya dalam Injil Lukas pasal ke-10. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Anda juga saya harapkan ketika mendengar boleh ambil Alkitabnya atau Alkitabnya, mari kita baca bersama. Lukas pasal 10 pasal 38, perikopnya adalah Maria dan Marta. Maria dan Marta. Ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat
kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Ya, saudaraku, ini adalah sebuah peristiwa, cerita, kejadian di dalam pelayanan Tuhan Yesus pada sebuah daerah. Ya, saya mau berangkat dari latar belakang dan konteks hermeneutikanya. Siapa penulisnya? Berangkat dari penulis bahwa penulisnya adalah Lukas, ya, Rasul Lukas, seorang tabib non-Yahudi yang setia mendampingi Rasul Paulus. Ya. Di mana Lukas menulis untuk membuktikan Yesus adalah manusia, ya, manusia sempurna. Ya. Ini ingin membuktikan, ya, di dalam tulisannya Yesus adalah manusia yang sempurna dan juru selamat bagi seluruh bangsa, termasuk bangsa Israel. Ya. Ia mencatat silsilah Yesus sampai ke Adam untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, di mana peranannya adalah memberikan catatan yang teratur dan akurat bagi orang-orang yang ingin mengenal kebenaran. Saudaraku, ini adalah peranan Rasul Lukas bagi bangsa Israel. Ya, Injil itu ada berapa, saudaraku? Ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Yohanes. Ini yang dikatakan Injil. Tetapi peranannya berbeda. Matius, Markus, Lukas, ya, itu di dalam penulisannya, ya, itu mengacu kepada cara pandang dari manusia kepada Tuhan, atau cara pandang, ya, dari sudut pandang yang sama di dalam melihat Tuhan Yesus. Matius, Markus, Lukas. Jadi sudut pandang mereka, ya, bahwa maka dikatakan, saudaraku, Lukas, ya kan, ada Injil sinoptik ini ada 3, saudaraku, Matius, Markus, Lukas. Ini termasuk di dalam Injil sinoptik, ya, di mana Yesus di dalam kemanusiaan dan sejarah, ya, ini dari sudut pandang ketiga rasul ini di dalam memandang Yesus, ya. Injil sinoptik itu memiliki kecenderungannya melihat Yesus dari sudut pandangan manusia di bumi ke surga. Matius, Markus, Lukas, mereka berfokus pada apa yang dilakukan Yesus, mujizatnya dan pengajarannya melalui perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, kalau saya pelajari, Matius itu mengedepankan, ya, pengajaran Yesus sang Raja atau Mesias.
Anda bisa baca di dalam Matius 1 ayat 1. Kemudian Markus, di dalam sudut pandangnya Yesus sebagai hamba, ya, menekankan tindakan dan pelayanan Yesus yang cepat dan penuh pengorbanan. Markus melihat dari sudut Yesus sebagai hamba. Anda bisa baca ayat pendukungnya di dalam Markus 10 ayat 45. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Injil Lukas berbeda lagi. Nah, ini yang kita bahas adalah Injil Lukas. Lukas, ya, di dalam tulisannya Yesus sang manusia sempurna atau juru selamat yang universal. Jadi di dalam tulisan Lukas menekankan belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Ya, di zaman itu orang-orang yang terpinggirkan wanita, orang sakit, orang miskin. Itu orang-orang yang terpinggirkan di dalam zaman itu, saudaraku. Ya, wanita kurang mendapatkan tempat. Ya, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Injil Lukas, Yesus sang manusia sempurna atau juru selamat universal menekankan belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Anda bisa baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, jadi Injil sinoptik tadi Matius, Markus, Lukas, ya, yang saya ingin pelajari dari Injil Lukas, saudaraku. Dan sementara untuk Injil Yohanes sama-sama Injil Yohanes melihat Yesus dalam keilahian dan kekekalan. Ya, jadi Injil Yohanes melihat dari mana? Dari surga ke bumi, sudut pandangnya dari surga ke bumi. Jadi keilahian dan kekekalan Yesus. Ya, oke, saya tidak berpanjang, saudaraku, tapi saya ingin menjelaskan dari sisi penulis Lukas, ya, di mana pengajaran Lukas, ya, penulisan dari Rasul Lukas ini, Yesus sang manusia sempurna atau juru selamat universal menekankan belas kasihan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Ya, kita masuk ke dalam konteksnya. Ya. Peranan bagi bangsa Israel, Injil Lukas menulis untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sempurna, saudaraku, dan juru selamat bagi seluruh bangsa. Ya. Termasuk bangsa Israel. Ya. Bangsa Yahudi. Karena keselamatan itu awal mulanya hanya untuk bangsa Yahudi, saudaraku. Ya. Keselamatan itu pada awalnya hanya untuk bangsa Yahudi. Karena orang Yahudi adalah orang bangsa pilihan Tuhan. Di mana, saudaraku? Lukas mencatat silsilah Yesus sampai ke Adam untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, di mana peranannya adalah memberikan catatan teratur dan akurat bagi orang-orang yang mengenal kebenaran, pembelajar firman Tuhan. Ya. Jadi seperti gaya penulisan seorang dokter, seorang tabib. Lukas itu kan orang non-Yahudi, ya. Tapi latar belakang dia adalah seorang tabib, atau kalau zaman ini adalah dokter. Ya. Kita bisa membaca, ya, keakuratan peranannya dalam memberikan catatan yang sangat teratur, teliti, layaknya sebagai seorang dokter. Ya. Kita bisa membaca di dalam Injil Lukas pasal
Kenapa dia menulis? Tulisannya untuk siapa? Gitu kan? Ya, kita baca dalam menjadi ciri khas di dalam setiap tulisan Lukas. Ya, ini sesuai dengan konteks penulisannya di sekitar tahun 60 sampai tahun 63 Masehi, di mana Rasul Lukas itu menulis Injil Lukas ini, yang dia tujukan di dalam tulisannya itu Injil Lukas 1 ayat yang 1 sebagai pendahuluan. Ini menjadi ciri khas gaya bahasa Lukas. Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia diperkirakan oleh para ahli sarjana itu adalah orang penting pada zaman itu. Ya, saya tidak tahu, tapi yang pasti orang penting di mana Lukas memberikan tulisannya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Yang kedua, ayat kedua, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Ayat yang ketiga, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ya, Theophilus yang mulia ini adalah sebuah tokoh di dalam sejarah yang memang dicatat di dalam Injil Lukas, tapi adalah orang yang mau belajar, ya ingin mengenal tentang pengajaran Yesus itu seperti apa. Karena penulisannya tahun 60 sampai tahun 63 sebelum Masehi, di mana peristiwa kematian, kebangkitan, dan pengangkatan Tuhan Yesus kembali kepada hakikatnya sebagai Allah sudah terjadi. Ya, sebuah peristiwa yang sudah terjadi itu bisa dibukukan, bisa dituliskan. Kalau sebuah peristiwa itu belum terjadi, bagaimana menjadi sebuah sejarah? Jadi kekristenan itu, saudaraku, ya, berangkat dari sebuah cerita yang sungguh nyata terjadi, dan saksi-saksi mata, yaitu murid-murid Yesus, itu yang menuliskan ulang peristiwa, karena mereka adalah saksi hidup. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka itu saksi hidup, saudaraku, di dalam saksi hidup tentang pengajaran Yesus. Ya, maka ada orang yang namanya Theophilus. Ini orang yang ingin mengerti pengajaran, karena pada saat itu pengajaran itu masih bersifat lisan. Ya, kalau lisan bisa kemungkinan salah. Maka seorang tabib atau seorang dokter Lukas, dia bukan orang Yahudi, tapi dia mau menuliskan, ya, bahwa Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Tidak ada di dunia ini, tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku, selain Yesus. Karena Yesus ini, ya, dia turun ke dunia ini itu dengan mujizatnya, mulai dari kelahirannya. Ya, kelahirannya itu bukan karena keinginan laki-laki, bukan karena hubungan suami istri, tapi kuasa Roh Kudus, ya, yang menyebabkan, yang dipakai perawan suci Maria sebagai reinkarnasinya, dia menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia, yang digunakan adalah Maria.
perawan suci yang dipakai kandungannya. Untuk peristiwa kelahiran Yesus itu nyata, karena yang dihadapi adalah manusia, saudara dan saya. Maka firman itu berenkarnasi menjadi manusia melalui peristiwa kelahiran dari perawan suci Maria. Kehamilan Maria itu dengan benihnya adalah Roh Kudus, saudaraku. Benihnya adalah Roh Kudus. Itu yang membedakan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia ilahi. Ya. Kalau engkau dan saya adalah manusia biasa, ya, manusia yang lemah. Ya. Karena engkau dan saya adalah manusia yang diciptakan oleh pencipta. Tapi kepentingan Yesus turun ke dunia karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena manusia siapapun itu tidak akan mampu, saudaraku, untuk menebus kesalahannya, tidak akan mampu. Karena manusia di bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Yesus hadir melalui reinkarnasi. Firman menjadi manusia, penggenapannya nubuatan-nubuatan yang diberitakan di dalam perjanjian lama dan penggenapannya dalam perjanjian baru yang dipakai adalah Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus. Tetapi peristiwa kelahirannya itu bukan karena hubungan manusia seperti engkau dan saya. Tercipta, lahir karena hubungan suami istri, hubungan laki-laki dan perempuan. Benihnya adalah benih sperma. Ya, tapi Yesus lahir ke dunia itu benihnya adalah Roh Kudus. Nah, ini dirasa perlu dijelaskan oleh tabib Lukas, di mana tahun 60 sampai 63 ini, ya, kemungkinan penulisannya itu ada di kota Kaisarea atau di daerah Roma. Kemungkinannya dituliskan supaya orang-orang yang mau belajar, karena peristiwa Yesus itu mengguncangkan pada abad tersebut. Ya, pada abad 1 ini semua peristiwa pada abad ke-1 di tahun, karena Tuhan Yesus melayani itu di tahun 30 sampai tahun 33. Hanya 3 tahun di dalam pelayanannya, tapi menggegerkan seluruh dunia, secara khusus di tempat kelahiran Yesus di Yahudi, di tanah Yahudi. Ya, mari saudaraku, dan dirasa perlu sebagai peristiwa pendukung di dalam tulisan Lukas ini. Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Saya akan bacakan, saudaraku, apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1. Ya. Juga dituliskan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 juga sama dengan Lukas 1 ayat 1. Yang berarti menjadi ciri khas tulisan tabib Lukas itu. Anda bisa lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Ya, itu yang menulis juga adalah tabib Lukas, karena tulisannya sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Injil Lukas itu menulis berdasarkan apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sama persis dengan Injil Lukas 1 ayat 1. Tulisannya sama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Ayat yang ketiga, setelah aku menyelidiki, ini menjadi ciri khas seorang tabib adalah seorang penyelidik.
Ya, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Inilah terbentuk Injil Lukas. Ya, saudaraku. Kembali saudaraku, bahwa Injil Lukas itu yang menceritakan apa yang diajarkan Yesus. Ya. Pertanyaannya, saudaraku, sesuai dengan konteks apa yang terjadi atas bangsa Israel. Pada zaman itu, ya saudaraku, wanita di Israel jarang mendapatkan pendidikan agama secara formal. Ya, budaya Yahudi mengharuskan wanita berada di dapur untuk melayani tamu. Ya, kejadian Maria yang duduk di kaki Yesus adalah sebuah revolusi spiritual. Ya, kejadian Maria duduk di bawah kaki Yesus, ya, itu adalah kejadian revolusi spiritual bagi kaum wanita, karena ia mengambil posisi sebagai apa? Seorang murid, di mana posisi yang biasanya murid itu adalah hanya untuk laki-laki. Ya. Sementara Marta terjebak dalam tuntunan adat dan etika sosial yang sangat melelahkan. Maka ya, Lukas 10 ayat 38 ya, ada perikopnya Maria dan Marta. Nah, oke, itu adalah latar belakang dan konteks hermeneutikanya yang akan saya kupas di dalam khotbah ekspositori pagi hari ini. Mendengar sebagai kunci melekat. Kalau di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan harus mendengar, saudaraku. Jadi saya sebagai hamba Tuhan ingin juga saudara ketika melihat video saya ini, Anda mendengar, Anda belajar, baca Alkitab, saudaraku. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 38 ayat 42 ada sebuah cerita, saudaraku, yang mana ada dua wanita, Maria dan Marta, ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang pada zamannya mereka menjadi revolusioner, ya Bapak, di dalam kehidupan apa? Spiritual untuk kaum perempuan. Ya. Tahun 2002, sekarang kita hadapi tahun 2026 dan kita sama-sama menjalani, masih di bulan Februari dan sekarang sudah hari yang ke-16. Maka saya merasa terpanggil, saudaraku. Saya merasa terpanggil untuk memberikan khotbah pengajaran kepada saudara. Ya, melalui khotbah ekspositori. Jadi mendetailkan sesuai dengan konteks ayatnya. Apa yang terjadi pada ayat tersebut. Ya. Dan saya mencoba mengaplikasikannya di tahun 2026 ini, apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Apakah di tahun 2026 ini kita tidak melekat lagi kepada Tuhan? Tentu tidak. Ya. Di tahun 2026 yang kita jalani dan orang mengatakan abad ke-21, seringkali merasa apa? Saudara dan saya ini terlalu sibuk. Sibuk untuk Tuhan dengan pelayanan ke sana, pelayanan ke sini, pelayanan ke sana, pelayanan ke sini. Tidak dilarang, saudaraku, tapi ingat, ya. Apakah itu penting? Kita bisa mengukurnya, saudaraku. Jangan sampai saudara dan saya sibuk dengan pelayanan, ya, yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Saya ulangin lagi, di tahun 2026, abad ke-21 ini, saudaraku, ya, kita seringkali merasa sibuk.
Orang bilang sok sibuk malah. Kita melayani di tempat A, kita melayani di tempat B, di tempat C, tempat D. Wah, biar kita kelihatan sibuk. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai Anda mengatasnamakan pelayanan untuk melayani orang, tetapi Anda kehilangan kedekatan secara pribadi dengan Tuhan Allahmu. Ya, kita merasa sudah banyak berbuat karena ukuran manusia. Kita melayani di tempat A, B, C, D. Terlihat banyak saudaraku. Terlihat kita sudah berbuat banyak. Namun jiwa kita merasa kosong. Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Karena Anda sudah sangat lelah, capek sebagai manusia, capek saudaraku. Melayani ke beberapa tempat, ketika fisik saudara capek, kedekatan saudara terhadap Tuhan menjadi hilang. Karena lelah, capek. Sampai rumah langsung tertidur. Tidak mampu untuk membuka kembali Alkitab, membuka lagi hubungan pribadi. Tidak dilakukan karena sudah terjadi capek, lelah. Nah, namun jiwa kita terasa kosong. Itu yang terjadi dalam peristiwa Maria dan Marta. Hal ini melalui kisah dari perikop ini, Maria dan Marta, kita akan belajar bahwa melekat bukan dimulai dengan bekerja bagi Tuhan, saudaraku, tetapi melainkan dengan mendengar suaranya. Jadi Maria dan Marta ini adalah ya kisah yang terjadi di abad itu. Di abad 60 sampai 63 Masehi perkiraan. Karena di abad tersebut wanita itu orang yang marginal, yang tersisihkan, tugasmu hanya ada di dapur. Semuanya diambil oleh laki-laki yang berhubungan dengan dengan pengajaran atau imam, itu semua laki-laki, saudaraku. Kalau wanita nanti bertanya kepada suami. Jadi dalam perkara ini juga, saudaraku, ya, sebuah cerita yang revolusional untuk spiritual wanita, ya. Karena posisi pada zaman itu biasanya hanya untuk laki-laki. Tapi masalahnya laki-laki menjadi tidak bertanggung jawab. Yang harusnya untuk mengajarkan istrinya, ya, mengajarkan anak-anaknya, tidak dilakukan. Ya. Tetapi jika Maria mengambil posisi melekat di bawah kaki Yesus, dekat kaki Yesus untuk mendengarkan, ya, itu adalah revolusi yang spiritual, di mana saat pengajaran pada zaman itu biasanya laki-laki yang dekat di bawah, di samping kaki Yesus. Tetapi Maria dan Marta ini melakukan pekerjaan yang berbeda. Marta sibuk dengan pelayanan. Maka Marta protes, kok Maria itu hanya diam-diam saja? Tetapi di dalam pandangan Yesus, Maria sudah mengambil sebuah keputusan yang benar untuk melekat, lebih mengutamakan. Jadi saudaraku, ya, pembahasan kita akan menelaah ayat ini, ya. Ayat 38 sampai 40 itu jebakan kewajiban.
Jadi kalau kita membaca di ayat yang 38 sampai 40 ini, hati-hati saudaraku. Ada jebakan kewajiban yang melelahkan. Ini bisa kita ukur untuk diri kita sendiri. Apakah saudara dan saya melakukan seperti di dalam perikop Lukas 10 ayat 38 sampai 40? Apakah saudara sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai jemaat melakukan ini? Apakah kita lebih mengerjakan perkara-perkara yang melelahkan atau mendengar firman Tuhan? Marta menerima Yesus di rumahnya, tetapi ia segera disibukkan dengan berbagai pelayanan. Bahasa Latinnya adalah Peries Pato. Peries Pato itu bahasa Yunaninya, saudaraku. Ya. Di mana artinya secara harafiah ditarik ke berbagai arah. Padahal di dalam konteks cerita Maria Marta itu menerima di awal, ya. Maria menerima ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta dulu yang menerima Yesus dan murid-muridnya. Ya, Marta menerima, welcome. Tetapi Marta setelah menerima Yesus, Marta sibuk. Ya, sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya. Ini yang dikatakan bahasa Yunaninya adalah Peries Pato. Itu adalah secara harafiah saudara dan saya ditarik untuk urusan ke berbagai arah, urusan yang lain-lain yang tidak ada hubungannya, karena kita harusnya menerima tamu dan kita bertanya mau apa tamu kita. Kita mendengarkan keperluannya apa, penjelasannya apa. Nah, gambaran Marta adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tetapi Maria ya malah dekat kaki Yesus, malah mendengar. Seharusnya saudara pun demikian. Ketika saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan perkara ini, Anda dengar sampai tuntas, saudaraku. Agar tidak gagal paham, saya ingin menganalogikan pengajaran yang ada di Alkitab ini, di dalam perikop Maria dan Marta ini ingin bisa saya aplikasikan di dalam kehidupan kita zaman ini. Apakah ketika firman Tuhan ini disampaikan dan saudara mendengar, atau apakah Anda sibuk untuk mendengarkan gadget? Bisa saja terjadi loh. Tapi ini hal yang fundamental bagaimana saya ingin mengajarkan kepada saudara dan juga buat saya, prioritaskan bahwa kita harus tetap melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Makna hermeneutiknya, saudaraku, di dalam ayat ayat yang ke-40 dikatakan apa? Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Makna hermeneutiknya apa? Marta tidak sedang melakukan hal dosa, tidak, saudaraku. Ya, ia sedang melayani Tuhan dalam tanda seru, namun hatinya menjadi tawar dan mulai ia menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan ketika dia capek, saudaraku. Anda mengerti maksud saya? Ya. Makna hermeneutik dari ayat yang ke-38 sampai 40. Ya. Marta tidak sedang melakukan perbuatan dosa, ia sedang melayani Tuhan kok. Itu benar, saudaraku. Namun hatinya Marta menjadi tawar dan ia mulai menyalahkan orang lain, dalam perkara ini Maria,
Maria tidak membantunya, tapi Maria malah dekat di kaki Yesus. Nah, ini terjadi kelelahan pada Marta. Mungkin juga terjadi pada saudara dan saya. Ketika kita terlalu asik melakukan pelayanan kita ke berbagai tempat mengatasnamakan Tuhan, ini berbahaya, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Akibatnya Anda akan lelah, capek, dan mulai menyerang orang lain, menyalahkan orang lain. Kenapa kamu tidak bantu saya? Kenapa kamu asik-asik saja sama mendengar firman Tuhan? Tapi itulah yang benar, saudaraku. Ya, bukan berarti Marta tidak benar, saudaraku. Karena ini bukan berbicara masalah dosa, tapi ini berbicara apa? Revolusi spiritual saudara dan saya. Apakah Anda mampu mendengar khotbah pagi hari ini atau tidak? Atau lebih memegang HP, saudaraku? Bukan untuk mendengar, tapi untuk mendengar lagu maksudnya. Atau nonton berita yang lainnya. Anda harus mengalami, saudara dan saya mengalami revolusi spiritual. Pendekatannya ke sana, saudaraku. Di tahun 2026, saudaraku, kita bisa sangat sibuk di gereja atau pekerjaan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Bisa terjadi, saudaraku. Ya. Jika pelayananmu membuatmu marah pada orang lain, hati-hati. Berarti kamu sedang melayani dengan kekuatan sendiri, bukan karena melekat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita perikop Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40. Yang mengerti katakan amin. Ya. Di mana ayat yang ke-39 dikatakan apa, saudaraku? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Posisi seorang murid, ya, duduk dan mendengar. Saudara dan saya harus memposisikan diri kita sebagai murid ketika kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, ya. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan ini tidak akan berlalu, ya. Saudara, bukan untuk melihat diri saya, tetapi kedalaman teologi dan mana makna hermeneutiknya, apa yang saudara bisa ambil, saudaraku. Anda dan saya harus bisa memposisikan duduk dan mendengar. Ayat 39. Seperti Maria, saudaraku. Di mana duduk di kaki seorang rabi atau guru, tanda penyerahan total dan rasa haus akan kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada di dalam pengajaran Yesus Kristus, saudaraku. Maria memahami bahwa sebelumnya ia bisa melayani. Maria memahami bahwa sebelum ia bisa melayani Yesus, ia harus diisi oleh Yesus. Sebelum engkau bisa melayani ya ke berbagai tempat, saudara harus diisi seperti Maria diisi dengan firman Tuhan. Saudara, sebelum melayani, saudara harus belajar, saudaraku. Karena saya belajar, saudaraku. Karena saya sekolah, saudaraku. Maka, apa yang dapat saya mengerti, saya ingin berbagi, saudaraku. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, saudara dan saya harus mengalami kehausan akan firman Tuhan yang saudara dapat dari mendengar pengajaran akan firman Tuhan. Pelajaran apa yang bisa saudara terima? Mendengar adalah kunci pertama untuk melekat. Ya, saudaraku, tidak mungkin saudaraku mendengar firman Tuhan
Kalau kita tidak melekat, ya, Anda melekat, ini ketika firman Tuhan disampaikan Anda melekat, ya, kita tidak tahu yang dikehendaki sang pokok anggur itu. Kalau Anda tidak mendengar, saudaraku, kalau Anda tidak melekat, sang pokok anggur yang benar itu, khotbah saya kemarin itu adalah pribadi Yesus. Saudara harus melekat kepada akarnya, kepada pokok anggur yang benar. Ya, yang mengerti katakan amin. Kemudian saudaraku, ya, ayat 41 sampai 42 apa dikatakan? Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Inilah saya menghendaki ketika firman Tuhan ini saudara dengar, ketika saya berbicara, ambil saudaraku, ambil remanya, ya, mengerti pengajarannya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa ambil darimu, saudaraku. Ketika engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Ketika saudara, ya, dengan rasa capek, beban menghadapi perjalanan di tahun 2026 ini, kita masih di hari ke-16 di bulan Februari. Saya percaya saudara capek, saya pun capek, saudaraku. Ya, tetapi ketika keputusan kita datang kepada Yesus, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang guru, seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengajar saudara, tidak akan diambil dari kehidupan saudara. Saudara akan diberikan kekuatan ketika saudara melekat kepada Yesus, saudara. Yang mengerti katakan amin. Di mana Yesus menegur Marta dengan kasih. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini menjadi bagian refleksi saudara dan saya. Apakah kita melakukan pelayanan kita sedemikian rupa sampai kita lupa karena kita terlalu lelah, capek. Kita harus meneladani Maria, bahwa tetapi lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik, melekat dekat kaki Yesus untuk mendengar khotbah pengajaran Yesus. Di mana saudaraku, Yesus tidak membenci pelayanan Marta, tidak. Yesus tidak membenci pelayanan saudara, tidak, saudaraku. Tetapi dia meluruskan prioritasnya. Ya, dia meluruskan prioritasnya. Saudara, harus saya luruskan. Prioritasmu adalah mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudaraku, sampai selesai. Ya, bagian yang terbaik, ya, bagian yang terbaik, saudaraku, adalah keintiman yang memiliki nilai kekal. Seperti Maria melakukan intim dekat kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Ya. Ten agaten merida. Itu adalah bagian yang terbaik. Bahasa Yunaninya ten agaten merida. Bagian yang terbaik, kita, saudara dan saya, harus melekat di bawah kaki Yesus, mencontoh Maria, saudaraku. Ya, kesibukan duniawi akan hilang, tetapi firman yang tertanam di hati saudara dan saya tidak akan diambil daripadanya. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini adalah eksplorasi rohani. Saya ingin mengeksplor kepada saudara. Prioritaskan kedekatanmu dengan Tuhan Allahmu di dalam Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi
pesan moral dan aplikasi tahun 2026. Di tahun 2026, saudaraku, yang kita jalani, ya, telinga kita dibombardir, saudaraku, oleh notifikasi ponsel. Ya, saya punya HP, ya, ini saudaraku. Ya, tahun 2026 kita dibombardir dengan notifikasi dari ponsel kita, dari berbagai penjuru, saudaraku. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya. Media sosial akan merebut kecintaanmu kepada Tuhan, mengarahkan mata hatimu hanya kepada media sosial melalui gadget yang kita selalu setiap saat kita lihat, tonton. Kita selalu membuka notifikasi di HP ini, saudaraku. Ini yang tidak benar, saudaraku. Tidak benar. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan ini tidak benar. Tapi notifikasimu itu harus undang Roh Kudus untuk memenuhi hatimu. Roh Kudus, rohnya Tuhan, itu yang mengajarkan dirimu supaya engkau berpaut, melekat, saudaraku, seperti Maria melekat dekat kaki Yesus. Engkau melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, saudaraku, kita bisa saja dibombardir dengan ambisi karir kita, pekerjaan kita, tuntunan kehidupan kita. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Tetapi itu hanya sebatas keinginan. Apakah saudara dan saya sudah membawa di dalam doa? Apakah keinginan saudara itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Beranilah mengatakan tidak, saudaraku. Mematikan perkara-perkara duniawi. Ya. Untuk sejenak, untuk kita datang kepada Yesus, saudaraku. Ketika saudara dengar firman Tuhan, tuntaskan sampai selesai. Ya. Saya rindu bahwa sebelum Anda mengambil keputusan besar di bulan Februari ini, saudaraku, saya ingin mengatakan, duduklah dulu di kaki Tuhan. Ya, jangan bekerja untuk Tuhan sebelum Anda duduk mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau bekerja ketika firman Tuhan ini belum selesai engkau dengarkan. Ya, karena firman Tuhan ini tidak akan berlalu, saudaraku. Pekerjaanmu akan berlalu, tetapi firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Yang harus engkau dengar, belajar sebelum bekerja, saudaraku. Belajar mendengar firman Tuhan sebelum Anda lakukan pekerjaan. Maka itu, kita adalah orang-orang yang mau belajar, adalah orang-orang yang dewasa, ya Tuhan, di dalam kehidupan spiritual kita. Orang yang terpanggil belajar firman harus menyadari bahwa pengetahuan Alkitab bukan untuk pamer, tapi untuk melekat secara pribadi dengan Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Saudara mengerti Alkitab itu baik. Ya, saudara yang belajar sekolah teologi itu baik. Ya. Tapi bukan untuk pamer, ya, saudaraku. Tetapi untuk melekat secara pribadi, hubunganmu semakin melekat dengan Sang Guru. Ya. Kita belajar, saudaraku. Terus belajar. Ya. Sebagai closing statement saya, saudaraku, ya, bahwa saudara, jangan biarkan pelayananmu kepada Kristus membuatmu kehilangan Kristus. Marta memberikan rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, tetapi Maria memberikan perhatiannya bagi Yesus. Mana yang akan Anda berikan hari ini, saudaraku? Closing statement saya, dunia di tahun 2026 akan memuji, ya, karena kesibukan Anda. Dunia mungkin akan memuji kesibukan Anda,
kesana kemari, dunia yang memujimu. Tetapi Tuhan mengasihi Anda karena kedekatan Anda. Berbeda, saudara. Kemenangan Anda di bulan Februari ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak perkara yang Anda selesaikan, melainkan oleh seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mendengar suaranya. Saudaraku, pilihlah bagian yang terbaik hari ini. Duduklah di kaki Yesus. Duduklah untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya dan biarkanlah hidupmu dikuatkan karena engkau melekat pada sumber yang benar. Anda mengerti? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, hamba sudah menjelaskan di dalam konteks pengajaran di dalam Lukas 10 ayat yang ke 38 sampai 42 Tuhan, tentang perikop Maria dan Marta. Tuhan, mampukan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, mereka mampu mengerti Tuhan tentang pengajaran kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, agar kami semuanya Bapa Tuhan mengambil sikap melekat kepada Yesus ya Bapa, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, mampukan semua saudara-saudara kami Tuhan. Ya Bapa, hanya karena pertolongan-Mu Tuhan, mereka mengerti akan firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Marilah angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal datang dari Tuhan Yesus, yang penuh berlimpah-limpah dengan kasih dan anugerahnya, sukacitanya dan damai sejahteranya, tercurahlah atas kehidupan kita semua orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kami lakukan dengan kedua tangan kami, Engkau sendiri yang menjadikan kami tetap berhasil. Ya Bapa, Tuhan terima kasih, Engkau melindungi segala aktivitas pekerjaan semua saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih, kami cintai Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Kiranya kami boleh semakin melekat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, terima kasih yang tetap setia menonton live video ini sampai selesai. God bless you, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.